Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Kali ini gue akan melanjutkan review alur cerita komik manhwa konten pertama gue nih, yang berjudul Monster 2022. Dah lama banget ya, hampir 3 mingguan lebih. Sebulan mungkin ya. Dah, and enjoy. Cerita dimulai di sore hari setelah Hanaro mengalami hal-hal di sekolah yang membuat dirinya merasa kurang nyaman. Malahan bukan kurang nyaman lagi, kenyataannya memang sangat tidak nyaman. Cerita dilanjutkan setelah Hanaro pulang dari sekolah menuju apartemennya. Dia tinggal di sebuah gedung apartemen bernomor 1201. Di dalam kamar, Hanaro sedang mengobati dirinya dengan obat oles peredam memar. Obat tersebut dioleskan ke jarinya, lalu mengoleskannya ke bagian yang memar sambil bercermin. Setelah mengoleskannya, Hanaro tiba-tiba melamun terdiam memegang cermin. Lalu terdengar suara ketukan pintu memanggil dirinya. Hanaro kaget dan melirik ke arah suara tersebut. Dengan cepat, Hanaro merapikan kamarnya, selimut, serta obat peredam memarnya untuk pura-pura tidur. Ternyata yang memanggil Hanaro adalah neneknya. Neneknya membuka pintu, lalu berkata, "Hanaro, apakah kamu ada di kamar?" Ekspresi neneknya terlihat mencemaskan Hanaro. Lalu dilanjut dengan berkata, "Apa kamu sudah mau tidur?" Neneknya terdiam sebentar dan berkata di dalam hatinya bahwa kenapa semua lampu di kamarnya dimatikan. Melihat kamar Hanaro, neneknya berkata, "Kamu harus makan dulu sebelum tidur." Hanaro yang ditutupi oleh selimutnya tak menjawab pertanyaan dari neneknya. Dirinya hanya terdiam tak bersuara. Lalu setelah itu Hanaro berkata, "Aku sudah makan bareng teman-temanku di sekolah." Ternyata bekas obat peredam memar yang disembunyikan olehnya tidak disengaja terlihat oleh neneknya. Neneknya langsung termenung dengan wajah yang sedih. Dengan melihatnya, neneknya sudah mengerti apa yang terjadi kepada Hanaro. Mendengar jawaban dari Hanaro, neneknya tak berkata apapun dan berkata, begitukah?" Dengan menutup pintu, neneknya berkata, "Kapan-kapan bawa temanmu kemari ya. Nanti nenek akan memasak masakan yang enak buat temanmu." Neneknya menutup pintu dan membelakanginya. Neneknya tak berkata apapun, lalu berekspresi sedih melihat Hanaro yang bertindak demikian, menutupi kejadian yang dialaminya agar tidak diketahui oleh dirinya. Setelah neneknya pergi dari kamarnya, Hanaro mengintip dengan maksud apakah neneknya masih ada atau belum. Dengan bergerak kesakitan, dirinya bangun dari tempat tidur dan duduk termenung menundukkan kepala. Dengan tangannya memegang selimut dan siku kakinya. Memikirkan semua kejadian yang dialaminya, Hanaro menghela napas dengan panjang. Terlihat Hanaro berekspresi sedih. Dirinya merasa bersalah melakukan hal tersebut yang menutupi kejadiannya kepada neneknya. Waktu berjalan menuju malam hari. Di malam hari, terlihat dari luar jendela apartemen, neneknya menaruhkan tumpukan pakaian kotor yang akan dicucinya. Lalu, mengambil pakaian kotor yang ada di lemari pencuci untuk dimasukkan ke tempat tumpukan pakaian kotor. Dengan tangannya yang menggetar, tanpa sengaja, neneknya menemukan pakaian seragam Hanaro yang sudah kotor dan ada bekas tapakan sepatu di bajunya. Neneknya kembali bersedih dan terdiam membatu, lalu mengatakan nama Hanaro. Sementara itu, di malam hari yang gelap, di luar apartemen, ada seseorang yang sedang memandangi gedung apartemen. Sepertinya gua agak dejavu dengan orang ini nih. Di saat bersamaan, datang sebuah mobil truk pengangkut barang berhenti di samping belakang orang tersebut. Kurir itu menguap dan berkata, "Ini rumah yang terakhir dan ayo cepat selesaikan lalu pulang. Setelah itu tidur dengan nyaman." Kurir itu tiba-tiba terdiam kaget melihat di sampingnya. Dan ternyata seperti yang gua duga,
orang itu bukanlah manusia, melainkan seekor monster tanpa busana yang ada di video sebelumnya. Di hadapan kurir, monster tanpa busana berkata, "Aku butuh kulit." Lalu setelah itu entah apa yang terjadi kepada kurir tersebut, terutama pada kulitnya. Apakah akan dimakan atau kurir itu sendiri akan dibunuhnya? Keesokan harinya, di pagi hari di apartemen, neneknya sedang sibuk memasak sesuatu sambil mendengarkan berita yang mengatakan hari ini cuaca di seluruh Korea akan cerah. Tingkat debu halusnya normal dan ini cuaca yang bagus untuk bertamasya. Ternyata masakan yang dibuat neneknya adalah sebuah sup kare khas Korea, olahan kentang dan sayuran lainnya. Sementara di kamarnya Hanaro sedang bercermin, memeriksa dan menyentuh memarnya yang ada di wajahnya. Dengan menutupi wajahnya ke bantal, Hanaro mengatakan bahwa wajahnya masih memar dan bahkan menjadi bengkak sebelum terakhir kali dilihatnya. Jika neneknya melihat bengkak yang ada di wajahnya, pasti akan syok berat, dan solusinya harus bagaimana agar hal itu tak terjadi. Di saat itu pula, terdengar dari luar pintu suara neneknya berkata, "Hanaro, bangunlah, kamu harus berangkat sekolah." Hanaro melirik mendengarkan suara neneknya, dan dirinya semakin cemas apa yang harus dilakukannya. Dengan tangannya yang dicuci, lalu melirik ke belakang, neneknya berkata, "Ayo makan dulu, makanannya sudah mulai dingin." Hanaro menutupi wajahnya dengan handuk, lalu melirik neneknya. Hanaro berkata, "Aku kurang enak badan." Neneknya kembali berkata bahwa meskipun sedang sakit, setidaknya makanlah sesuap supnya. Hanaro menjawab bahwa dirinya meminta maaf kepada neneknya dan dirinya akan mandi dulu. Di saat itu pula, dari arah pintu terdengar suara bel berbunyi. Hanaro menghampiri CCTV yang ada pada telepon genggam rumahnya. Terlihat di layarnya ada seorang kurir yang membunyikan bel rumahnya. Sebentar, perasaan gua agak gak enak. Kurir itu berkata, "Permisi, paket." Hanaro kebingungan dikarenakan dia tidak memesan apapun. Lalu neneknya berkata, "Siapa itu?" Hanaro kaget mendengar perkataan dari neneknya yang mengira bengkak yang ada pada wajahnya terlihat olehnya. Lalu berkata, "Itu paket," dengan berkata terbata-bata. Lalu menutupi wajahnya dan memasuki kamar mandinya sambil menekan tombol untuk membuka pintu pada kurir. Terlihat dari belakang, kurir itu memang nampak aneh. Dia menunggu di depan pintu hingga pintunya terbuka. Neneknya menghadap ke arah pintu Hanaro dan berkata, "Siapa itu?" Lalu melirik ke arah kiri pintu masuk rumahnya. Sementara Hanaro yang berada di kamar mandi, dirinya membuka bajunya lalu melihat ke cermin yang ada di depannya. Terlihat dari seluruh badannya dipenuhi bekas memar dan bengkak. Hanaro menghela napas, lalu dirinya menyalakan saklar air. Sementara neneknya yang menghadap ke kiri, yaitu ke arah pintu masuknya, terlihat kurir itu masuk tanpa membawa apapun, lalu menutupi pintunya. Dari depan kurir itu nampak kurus dan kering dengan air liur yang akan menetes. Dirinya menghampiri nenek Hanaro. Nenek Hanaro terlihat ketakutan dan melangkah ke belakang. Terlihat di wajahnya, kulitnya berserat dan berkeriput, dengan matanya yang bulat besar, berwarna merah, dan giginya yang bertaring. Sepertinya kulit dari kurir semalam dipaksa dipakai oleh monster. Ternyata, seperti feeling gua, kurir itu adalah monster tanpa busana yang pada malam hari mengatakan bahwa dirinya butuh kulit. Neneknya kaget dan ketakutan melihat rupa dari monster tersebut. Monster itu berlari dan berkata, "Ketemu." Lalu menyerang nenek Hanaro dengan lidahnya yang bertentakel dikeluarkan dari dalam mulutnya yang menyatu dengan perutnya. Serangannya meleset hanya mengenai samping rambutnya. Sementara itu, di kamar mandi,
Hanaro sedang membasahi tubuhnya dengan air sambil bercermin. Neneknya terjatuh saat serangan dari monster kurir meleset kepadanya. Monster kurir itu mendekati nenek Hanaro lalu melepaskan kulitnya, dan monster kurir itu tentakelnya keluar dari tubuhnya lalu menyerangnya dengan kedua tangannya yang tajam, berserat dan berwarna merah dengan mulutnya yang terbuka lebar. Monster kurir menyerang nenek Hanaro dengan tangannya lalu meleset lagi, dan di pipinya tergores sedikit dari serangannya. Monster kurir itu kaget dan menatap nenek Hanaro. Nenek Hanaro berekspresi dingin dan tiba-tiba berkata, "Pada akhirnya kau menemukan dia lagi ya." Terlihat muncul tanda merah yang ada di wajah nenek Hanaro, dan tangannya dipenuhi dengan energi yang berpusat pada telapak tangannya. Energinya berwarna merah dan bersifat elastis, berunsur cairan menyerupai darah. Energi tersebut dilemparkan dan mengikat monster kurir dengan cepat. Monster kurir itu berteriak kesakitan setelah terikat dan diberi kekuatan pada energinya untuk mengikatnya agar lebih kuat. Nenek Hanaro terlihat seperti orang lain. Dirinya dengan mata merah, gigi tajam, dan rambutnya yang ke atas. Nenek Hanaro berekspresi marah dan berkata, "Sudah kubilang, jangan mencarinya lagi." Dengan keadaan terikat dan kesakitan, monster kurir itu berkata, kuncinya. Sampai aku menemukan itu." Lalu monster kurir itu berusaha untuk melepas ikatannya hingga kedua tangannya putus dan berkata, "Aku akan terus mencarinya." Lidah tajamnya keluar lalu menyerang nenek Hanaro dengan lidahnya hingga mengakibatkan benda-benda di sekitar rumahnya hancur dan rusak akibat pertarungan nenek Hanaro dan monster kurir. Hanaro yang sedang disampo mendengar suara kebisingan dari luar dan berkata di dalam hatinya, "Apa itu?" Lalu menutup kerannya. Sementara pertarungan itu belum berakhir, neneknya mengikat kepala monster kurir itu hingga menutupi mulutnya dan berkata, "Sebaiknya kau diam." Monster kurir itu terdiam dan berusaha untuk berteriak. Hanaro yang menganggap bahwa dirinya salah mendengar kembali menyalakan saklar airnya dan berkata di dalam hatinya, "Apakah aku salah dengar?" Nenek Hanaro masih bertarung dengan sengit melawan monster kurir. Dirinya menahan serangan tersebut lalu terdorong ke belakang. Monster kurir itu semakin brutal dan akan menyerangnya lagi dengan lidahnya yang tajam. Nenek Hanaro bersikap kuda-kuda dan mengerahkan tangannya lalu memusatkan energinya di belakang dirinya. Dengan kefokusan yang tinggi, nenek Hanaro menekan energinya lalu mengeluarkannya, menangkap monster kurir itu dengan modif jaring laba-laba. Sedangkan Hanaro yang sedang mandi kembali mendengarkan suara bising dari luar dan berkata di dalam hatinya bahwa dirinya yakin mendengarkan sesuatu. Hanaro membuka pintunya dan berkata, "Apa ada masalah?" Neneknya yang sedang sibuk mengurus monster kurir, dia kaget melihat Hanaro. Monster yang terikat dan berdarah itu juga melihat Hanaro. Dirinya bergetar dan kepalanya diinjak, serta di bagian mulutnya ditutup oleh energi neneknya. Hanaro kembali berkata memanggil neneknya. Neneknya yang masih mengikatnya memegang lidahnya dan menginjak kepala dari monster tersebut terdiam dan mencemaskan Hanaro. Sedangkan monster kurir tersebut tak bisa berkutik, hanya bisa terdiam mengikuti instruksinya nenek Hanaro. Hanaro melihat keluar, lalu mengucek matanya dan berkata, "Nenek, apa ada sesuatu? Aku mendengarkan suara yang sangat keras." Neneknya menjawab, "Ini hanya suara TV, tidak usah pedulikan Hanaro." Dengan matanya yang tertutup, Hanaro bengong dan berkata, "Suara TV." Dengan keadaan mengikat monster kurir, neneknya tampak khawatir dan berkata, "Mungkin karena pendengaran nenek akhir-akhir ini semakin memburuk, jadi suaranya tetap tidak terdengar meskipun volumenya sudah besar. Jadi Hanaro tidak usah memikirkannya karena tidak terjadi apa-apa." Hanaro mengucek matanya sambil menutup pintunya.
lalu berkata, "Oh, begitu. Aku kira tadi nenek terjatuh lagi." Neneknya menghela napas, dan monster kurir itu tertawa terkikik. Nenek Hanaro terkejut melirik monster kurir itu, dan monster kurir itu berkata, "Meskipun kau terus kabur seperti itu percuma." Di saat monster kurir mengucapkan kata terakhirnya, Nenek Hanaro langsung memecahkan kepala kurir itu hingga berkeping-keping, dan monster kurir itu mati menghilang menjadi asap hitam. Neneknya berdiri melihat monster kurir dengan ekspresi serius dan tangan kanannya yang dikepal. Sementara Hanaro telah selesai mandi, Hanaro bercermin dengan jarinya yang menyentuh bengkak di wajahnya. Hanaro beranggapan bahwa bengkaknya ternyata sudah mendingan setelah selesai mandi. Hanaro menghela napas lalu beranggapan kembali bahwa jika makan dengan wajah seperti itu pasti akan menimbulkan kekacauan. Sedangkan neneknya sudah mempersiapkan masakannya untuk dirinya dan Hanaro. Lalu neneknya bercermin melihat goresan yang ada pada pipinya. Secara mengejutkan, seketika lukanya langsung sembuh. Neneknya berkata bahwa dirinya harus cepat-cepat memilah barang-barang dengan tempat yang berbeda. Hanaro dan neneknya sama-sama berkata, "Sekarang, apa yang harus kulakukan untuknya?" Lalu menghela napas. Beberapa jam kemudian, di sekolah, tepatnya di lapangan, di pembelajaran olahraga, siswa-siswi lainnya berlari di depan Hanaro. Sedangkan Hanaro berlari terengah-engah di belakang. Di saat dirinya melangkah untuk berlari, Hanaro merasa kelelahan. Di saat itu pula, Hanaro memikirkan neneknya saat di rumah yang berekspresi tidak enak dilihat. Dan entah kenapa, neneknya langsung cepat-cepat keluar dari rumah. Dan yang pasti, ada sesuatu yang terjadi kepada neneknya. Alasan itulah kenapa Hanaro penasaran kepada neneknya yang bersikap demikian. Tetapi dirinya harus fokus terlebih dahulu untuk berlari. Hanaro beranggapan bahwa dirinya harus lari dan tidak mau tertinggal di ujung untuk selamanya. Dirinya terus berlari mengejar siswa-siswa lainnya. Hanaro beranggapan bahwa ini bukanlah apa-apa. Terlihat Hanaro terengah-engah mencoba mengejar siswa lainnya. Lalu Hanaro beranggapan bahwa apakah lapangan olahraga memang sebesar ini? Hanaro terus berlari sekuat tenaganya dan dirinya terjatuh. Guru olahraga yang akan meniup peluit mendengar suara dan melirik ke arah samping. Lalu dirinya kaget dan berteriak, "Oi, sedang apa kau di sana?" Hanaro terkapar terlungkup. Dirinya terengah-engah mengeluarkan banyak keringat dan kesadarannya memudar. Guru olahraga berteriak dan berkata, "Hei, sadarlah, siapa yang ada di UKS? Tolong bantu orang yang terkapar pingsan ini." Lalu Hanaro pun pingsan. Di saat Hanaro pingsan, dirinya melihat sebuah asap tebal dan di bawahnya terlihat banyak monster yang sedang berterbangan, menyerbu sesuatu. Lalu dirinya melihat asap tebal lagi. Di bawahnya terdapat sebuah kota kerajaan. Lalu di dalam lorong ada seseorang yang berlari dan orang tersebut meloncat dengan kekuatan energinya masuk ke dalam sebuah lubang pada air laut. Setelah itu, dirinya melihat sebuah cahaya kecil semakin besar dan besar, lalu terbangun. Hanaro melirik ke kanan dan dirinya tersadar sudah berada di UKS. Dirinya bangun, duduk, dan memegang kepalanya. Hanaro merasa kepalanya sangat sakit. Lalu, tak disadari, hari sudah semakin gelap. Dan dirinya menyadari bahwa sejak ia pingsan, dirinya bermimpi aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, mimpi itu terus berulang setiap dirinya pingsan. Dan dia tidak tahu apa arti mimpi tersebut. Setelah itu, handphone miliknya berdering. Dia mendapat panggilan dari neneknya. Hanaro beranggapan bahwa guru olahraganya mungkin menghubungi neneknya bahwa dirinya pingsan saat berolahraga. Hanaro mengangkat panggilannya dan berkata, "Halo nenek." Dengan muka bingung, Hanaro langsung terkejut mendengar perkataan dari neneknya. Sementara itu,
Neneknya sedang di rumah, merapikan barangnya dan berkata, "Ini terjadi begitu saja. Maka dari itu, pulanglah lebih awal hari ini." Hanaro menjawab, "Kita belum lama pindahan kemari dan sekarang kita langsung pindah lagi." Ternyata Hanaro kaget dikarenakan dirinya akan pindah rumah lagi dan sekolah pun pasti akan pindah. Neneknya berkata bahwa dirinya harus pergi ke kantor perumahan dan akan langsung berbenah saat pulang. Mendengar perkataan dari neneknya, Hanaro terdiam sedih dan kecewa. Lalu berkata, "Apa kita melarikan diri lagi?" Neneknya hanya terdiam tak menjawab apapun. Hanaro beranggapan bahwa neneknya selalu melarikan diri dan dia tidak tahu apa alasannya. Bahkan sejak Hanaro kecil, mereka berdua selalu berpindah-pindah tempat. Hanaro mengingat kenangan masa kecilnya saat pertama kali pindah. Hanaro masih terlihat muda dan kecil. Gurunya mengatakan bahwa hari ini ada murid baru bernama Hanaro dan menyuruh murid lainnya untuk akrab dengannya. Murid-murid lain pun menyetujui perkataan gurunya. Di saat sedang pelajaran olahraga, saat bermain bola, Hanaro terjatuh dan dirinya memegang mulutnya yang kesakitan. Gurunya berkata bahwa dirinya sudah bilang dari awal harus berhati-hati karena Hanaro sedang sakit dan menyuruh mereka berdua untuk meminta maaf kepada Hanaro. Di saat itu pula, Hanaro berkata bahwa dirinya tidak apa-apa. Tetapi sebelum menyelesaikan perkataannya, murid-murid lain pun langsung berkata bahwa mereka meminta maaf dan kedepannya akan lebih berhati-hati lagi. Hanaro pun murung dan mereka kembali bermain olahraga sedangkan Hanaro duduk terdiam di pinggir lapangan. Karena kejadian itu, di kelas pun Hanaro dijauhi oleh murid-murid lain, bahkan murid perempuan sekalipun. Meskipun suasana kelas sedang ramai, Hanaro hanya duduk terdiam tak berkata sedikit pun. Dan di saat itu pula, Hanaro pindah sekolah. Murid-murid lain mengatakan bahwa belum juga lama tapi sudah pindah lagi dan menjuluki Hanaro dengan sebutan anak yang selalu pura-pura sakit. Di malam hari pun, dirinya selalu termenung murung sendirian. Hanaro sudah pulang dari UKS dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Dirinya terdiam lalu memalingkan wajahnya ke belakang. Waktu berjalan dengan cepat dan di malam hari di apartemennya, neneknya melambaikan tangan berterima kasih kepada petugas sekolah karena sudah memberitahunya dirinya akan keadaan Hanaro. Neneknya beranggapan bahwa mereka datang semakin banyak dan lebih sering menemukannya. Dengan ekspresi serius dan waspada, neneknya berpikir harus sampai kapan dirinya bisa menahan serangan seperti sebelumnya. Neneknya kembali masuk ke dalam dan memasuki kamar Hanaro dengan mimik wajah sedih melihat Hanaro tertidur pulas dan beranggapan harus sampai kapan kejadian ini terus terjadi agar neneknya bisa menjauhkan mereka dari Hanaro. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di sebuah pembuangan sampah, terdengar suara dari bangkai lemari es. Ada penampakan tangan yang merah dan tajam. Gua pikir ini adalah tipe monster seperti monster yang menyerang nenek Hanaro. Tangan tersebut mencoba keluar dari dalam lemari es. Di saat itu pula, seorang penjaga tempat tersebut tertidur pulas tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di tempatnya. Monster tersebut keluar dan terlihat dirinya menatap ke arah tempat orang tersebut. Entah apa yang terjadi kepada seorang penjaga tersebut. Kemungkinan besar dirinya akan diambil kulitnya seperti monster sebelumnya. Dan berpindah di suatu tempat lagi di hutan, diperlihatkan ada setumpukan batu-batu yang disusun tinggi. Susunan batu itu bergerak dan perlahan-lahan batunya terjatuh satu persatu. Yang benar saja, ternyata penampakan monster bertipe pemakai kulit manusia.
yang bersembunyi di tumpukan batu tersebut. Batu-batu tersebut hancur dan berjatuhan. Dan ternyata tak hanya seekor, melainkan beberapa ekor monster pemakai kulit manusia yang bersembunyi di tumpukan batu. Dan mereka semua bangkit untuk mengincar Nenek Hanaro. Itulah chapter ketiga dan keempat dari komik Monster 2022, yang dimana para monster sudah bangkit dan mulai mengincar sebuah kunci. Entah apa kunci yang dimaksudkan itu. Untuk kelanjutannya, gua akan review dan bedah maksud dari monster tersebut sampai tamat. Ditunggu aja kelanjutannya ya. Kamsahamnida semuanya. Oh.